nguap. Tuh. Yang ketiga, lam tahrub minhud dawab. Dawab. Ikutin, dabah. Dabah. Dabatun dawab. Dabatun dawab. 1, 2, 3. Nah, pernah dengar kata dabah? Di dalam Al-Quran ada kalimat dabah. Manusia juga termasuk dabah. Makhluk atau binatang melata yang ada di atas muka bumi namanya dabah. Bisa binatang, bisa juga manusia, itu dabah. Tapi di sini artinya binatang. Binatang. Dabah itu artinya binatang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang ngasih rezeki kepada makhluk. Nah, dabah ini adalah makhluk. Binatang, manusia, ini masuknya adalah dabah. Dabah satu, kalau dawab ini banyak. Nah, dabah itu binatang. Lam tahrub minhu dabah. Kalau binatang ketemu Nabi, binatang itu nggak bakal jauh dari Nabi. Nabi lagi duduk nih, ada kucing, ada ayam, bukannya takut, maka kucing sama ayam deket sama, pengen dipeluk sama Nabi. Tuh, kalau kita sama kucing kesel mulu bawahnya. Tempo. Tuh Nabi sama binatang begitu. Kalau binatang ketemu Nabi, binatang itu bukan malah jauh, malah dekat, pengennya dipeluk sama Nabi. Tuh, binatang kagak mungkin menjauh daripada Nabi. Binatang tidak mau menjauh daripada Nabi. Kalau Nabi lagi di dalam rumah nih, itu binatang masuk semua, kucing, ayam, burung merpati masuk ke dalam diam, tenang. Pernah ada kejadian onta ngamuk, ya kan? Karena mungkin disuruh kerja capek tapi nggak dikasih makan, onta ngamuk. Akhirnya ada Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi? Diusap-usap, ontanya langsung diam tuh. Onta galak kayak apapun juga, kalau dipegang Nabi diam tuh onta. Subhanallah. Ada anjing galak yang pegang. Nabi Muhammad, binatang ketemu Nabi, binatangnya nggak bakal menjauh, semakin dekat, pengennya dipeluk sama Nabi, pengennya di sisi Nabi. Tuh binatang cinta sama Nabi. Ya enggak? Kalau kita sama binatang gimana? Kalau kita ada binatang gimana? Ada ayam, kita apain tuh kadang-kadang? Ada kucing, kita apain kadang-kadang? Nah, kita tendang. Nah, jangan. Binatang kita sayang. Man la yarham la yurham. Kalau kita nggak sayang sama binatang, nanti kita nggak bakal disayang. Ya nggak? Kita nggak sayang sama makhluk, kita nggak bakal disayang sama Allah. Sayangin binatang, maka Allah juga sayang sama kita tuh. Rasul penyayang, sama binatang sayang. Makanya binatang pengennya dekat sama Nabi, nggak mau jauh, pengennya dekat mulu sama Nabi. Tuh keistimewaan Nabi. Paham? Yang pertama, Nabi tidak pernah mengalami mimpi basah. Yang kedua, Nabi nggak pernah nguap. Ketiga, binatang tidak takut dari tidak menjauh, malah pengennya dekat sama Nabi. Tuh, karena Nabi cinta sama binatang, sayang sama binatang, pengennya binatang disayang sama Nabi, dekat sama Nabi. Yang keempat, mawaqa'at zubabatun fi jismihil hasan. Ikutin, zubabah. 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 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini nama binatang. Binatang kecil. Kadang-kadang kita nggak senang sama kedatangannya. Kadang-kadang masuk ke kopi. Tadi apa? Apa bahasa Arabnya laga gitu? Zubabah. Ingatin ya, zubabah. 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 Ini jangan ngomong laga tadi. Zubabah, zubabah. Itu artinya laga. Lalat.
Lalat zubabah. Ya, zubabah. Ma waqa'a zubabatun fi jismil hasan. Ma. Tidak. Waqa'at. Nemplok. Nempel. Coba apa artinya? Tidak ada satu ekor lalat yang nemplok fi jismil hasan. Nemplok di jisim badannya yang mulia tuh. Nggak ada lalat nemplok di badannya. Tuh, nggak ada lalat nemplok di nggak berani. Kenapa? Karena lalat mungkin najis, kotor gitu kan, jijik. Maka nggak berani tuh lalat nempel di badan Nabi Muhammad. Tuh saking mulia badannya, suci, mulia. Sampai lalat pun tidak berani nempel. Tuh. Subhanallah. Berani tidak? Berani tidak? Lalat nemplok di badan Nabi? Nah, kenapa? Karena Nabi badannya suci, mulia. Maka lalat malu. Nggak berani lalat nempel. Kalau kita dikebutin lagi makan, ngopi, baru berdatang. Tuh, Nabi nggak ada yang berani. Lalat nggak berani nempel di badannya yang mulia. Shallu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maja lalat. Bahasa Arabnya apa lalat? Zubabah. Kan lalat tempatnya sampah kan? Kotoran, sampah, maka lalat nggak berani nempel untuk menghormati Nabi Muhammad, memuliakan Nabi. Maka lalat pun nggak berani nempel. Tuh, saking muliain Nabi. Ma waqa'a zubabah fi jismil hasan. Lalat tidak akan nempel, tidak pernah nempel, jatuh di badannya yang mulia. Subhanallah. Nggak berani lalat nempel. Kelima, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun. Bi khalfihi, khalpa. Belakang. Amam. Ada amam, ada khalfa. Amam depan, khalfa. Nah, coba maksudnya paham nggak? Depan belakang. Nabi kalau lihat ke depan pandangannya jelas. Ke depan nih musuh dari jauh kelihatan, jelas pandangannya. Nabi belakangnya juga jelas. Ke depannya kelihatan jelas, dari belakang dia nggak ngelihat, nggak pakai nengok, kelihatan siapa yang di belakangnya. Tuh, nggak pakai lihat ketahuan siapa di belakang. Oh, Bakar Siddiq. Oh, Imam Ali. Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi nggak pakai nengok, tahu siapa yang ada di. Subhanallah. Kayak ada spionnya. Kalau kita kan spion kelihatan oh siapa di belakang, karena ada spion. Nabi Muhammad nggak pakai spion, di belakang tahu siapa di belakangnya. Ada apa di belakangnya? Tahu. Jelas ke depan, jelas juga ke belakang. Ke depan jelas, ke samping jelas, kanan jelas, kiri jelas, di belakang juga. Tuh, hebatnya Nabi Muhammad. Kalau kita lihatnya kemana? Ke depan doang kan? Oh, siapa ngumpet kelihatan depan. Nabi Muhammad dari jauh kelihatan musuhnya, siapa musuhnya. Musuh ngumpet di belakang gunung, Nabi Muhammad melihat. Oh, kelihatan oh. Depan jelas, dari belakang juga kelihatan, gak pakai nengok. Kalau kita kan nengok dulu siapa sih belakang. Nabi Muhammad gak pakai nengok, ketahuan siapa di belakangnya tuh. Depan belakang sama jelasnya. Oh, itu Nabi Muhammad hebat. Betul nggak? Nah. Jadi apa? Khalfihi belakang, amam. Nah, imam. Imam ada di mana? Nah, imam, amam sama. Imam ya di depan, amama di depan, imam orang yang di depan. Nah, depan belakang pandangannya jelas, penglihatannya jelas. Subhanallah. Itu hebatnya Nabi. Nah, yang keenam, la yura asaru baul minhu fi'alan. Nah, baul. Ekotin bala ya bulu. Baul. Nah, apa itu baul? Baul.
Di WC ngapain? Buang air. Ya, buang air kecil, pipis gitu kan. Ketika beliau pipis, nah Nabi Muhammad pipis nih. Itu bekas air pipisnya itu nggak kelihatan. Kalau Nabi Muhammad pipis, buang air kecil, itu bekas pipisnya nggak jatuh ke tanah, hilang, nggak kelihatan bekasnya. Kemana tuh? Kalau kita pipis kelihatan ada warna kuningnya, ada busanya gitu kan. Nabi Muhammad kalau pipis, beliau buang air kecil, itu sisa pipisnya tidak kelihatan, nggak ada bekasnya, hilang aja udah. Tuh, paham? Apa nih artinya? Bekas pipis Nabi tidak terlihat, bekasnya hilang, nggak berbekas, pipis hilang aja dah. Buang air hilang aja, nggak ada bekasnya, kemana kotorannya? Tuh, hebatnya Nabi Muhammad. Tahu belum? Ya kan bagus, tahu dapat ilmu kan? Nah, Nabi Muhammad kalau pipis itu sisa pipis yang nggak kelihatan, hilang, nggak ada bekasnya. Paham yang keenam? Apa baul? Baul? Buang air kecil, pipisnya, buang air kecilnya. Yang ketujuh, qalbuhu lam yanam. Qalb. Hati beliau lam yanam. Naum. As-salatu khairun minan. Hatinya tidak pernah tidur. Tuh, hati Nabi nggak pernah tidur, selalu ingat, hidup hatinya. 24 jam hatinya nggak pernah tidur. Hatinya selalu hidup, selalu ingat kepada Allah. Tuh hatinya. Matanya mungkin tidur, Muhammad matanya tidur nih Muhammad. Antuk tidur. Tapi hatinya selamanya tidak pernah tidur. Tuh, hati beliau nggak pernah tidur. Selama 24 jam. Setiap hari beliau tidak pernah tidur hatinya. Hatinya selalu terjaga, selalu ingat dengan Allah. Tuh. Karena Rasulullah yadzkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah selalu ingat kepada Allah setiap waktu, sepanjang waktu beliau selalu ingat dengan Allah. Maka hatinya tidak pernah lalai, hatinya nggak pernah lengah, hatinya tidak pernah tidur. Matanya boleh tidur tapi hatinya nggak pernah, selalu nyambung, langsung sinyalnya nyambung kepada Allah, nyambung, nggak pernah tidur tuh beliau hatinya. Yang kedelapan,